Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fernanda Dwi Febriarti dari kelas Pendidikan Biologi B 2018 dengan NIM 1802030483. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review artikel penelitian biologi yang berkaitan dengan rencana penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan e-book interaktif pada materi pertumbuhan dan perkembangan untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 SMA. Review artikel yang telah saya lakukan yaitu mereview 5 artikel nasional dan 2 artikel internasional dengan pokok pembahasan yang pertama, biografi, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, fakta unik dan penting dari artikel, yang keempat, identifikasi konsep, yang kelima, hubungan dengan skripsi atau penelitian, yang keenam, kekurangan artikel, dan yang ketujuh, refleksi atas artikel dengan penelitian mahasiswa. Baik, langsung saja. Yang pertama, dengan judul Pengembangan e-book biologi berbasis konstruktivistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA kelas 11. Dengan nama penulis Adnan Muharram dan Ahmad Jihadi, tahun terbit 2019, nama jurnal Indonesian Journal of Educational Studies, volume 22, nomor 2, halaman 112 sampai 119. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, menghasilkan e-book biologi berbasis konstruktivistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 11. Yang kedua, mengetahui validitas e-book biologi berbasis konstruktivistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA kelas 11. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan e-book biologi berbasis konstruktivistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA kelas 11 berdasarkan respons siswa dan guru. Dan yang keempat, mengetahui keefektifan e-book biologi berbasis konstruktivistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA kelas 11 berdasarkan respons siswa dan guru. Selanjutnya adalah fakta unik pada artikel yang pertama, motivasi dan kemampuan kognitif siswa merupakan masalah yang selalu terangkai dalam sebuah sistem pembelajaran. Apabila motivasi belajar siswa tinggi, maka kecenderungan kemampuan kognisi siswa juga tinggi. Demikian pula sebaliknya, apabila motivasi belajar siswa rendah, maka kemampuan kognisi siswa juga rendah. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan kemampuan kognitif siswa. Yang ketiga, sejumlah hasil studi tentang motivasi menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Dan yang keempat, pada pembelajaran berbasis konstruktivistik, motivasi dapat diterapkan pada setiap proses yang mengaktifkan dan mempertahankan perilaku belajar. Bahan ajar berupa e-book berbasis konstruktivis dapat menarik perhatian, relevan dengan kehidupan siswa, membangkitkan keyakinan untuk berhasil dan memberikan kepuasan bagi siswa, menciptakan komunitas belajar yang produktif dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah identifikasi konsep. Konstruktivis merupakan pandangan epistemologis untuk belajar, bukan mengajar. Aplikasi pembelajaran konstruktivis memprediksi lingkungan belajar yang kaya dan interaktif yang membuat siswa membutuhkan pengetahuan, mendapatkan dan menganalisanya, mengatur dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Konstruktivis diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan rendahnya prestasi belajar siswa yang dikarenakan rendahnya motivasi belajar siswa sehingga dengan adanya e-book yang berbasis konstruktivis mampu meningkatkan motivasi belajar siswa yang nantinya juga akan meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, hubungan artikel dengan skripsi.
Artikel ini memiliki hubungan dengan rancangan skripsi, yaitu pada rancangan skripsi dilakukan pengembangan e-book interaktif untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana keterampilan berpikir kritis ini dapat dilatihkan dengan memberikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan nyata, dan siswa diminta untuk mampu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang tepat. Pada artikel ini dilakukan pengembangan e-book berbasis konstruktivistik, di mana prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivis dapat merangsang kemampuan berpikir kritis siswa, dan siswa diberikan pembelajaran yang otentik seperti kehidupan sehari-hari dan dilatih untuk dapat memberikan solusi yang tepat dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Selanjutnya, kekurangan artikel. Artikel disusun dengan baik, hanya saja pada bagian metode tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penelitian pengembangan ini dilakukan dari masing-masing tahap. Selanjutnya adalah refleksi atas artikel dengan penelitian mahasiswa. Rendahnya motivasi belajar siswa mempengaruhi prestasi dan hasil belajarnya. Dengan adanya pengembangan e-book berbasis konstruktivis, mampu memprediksi lingkungan belajar yang kaya dan interaktif yang membuat siswa membutuhkan pengetahuan, mendapatkan dan menganalisanya, mengatur dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, adanya e-book berbasis konstruktivis diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa sehingga siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran yang nantinya dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Seperti yang dikatakan Chang et al. 2012, bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar siswa. Artikel yang kedua dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Aplikasi Flash Flipbook tentang materi Animalia untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pariaman. Dengan nama penulis Bima Firda Putra, Ardi, dan Irma Leilani. Tahun terbit 2017, nama jurnal Jurnal Biosains Volume 1 nomor 2 halaman 165 sampai 173. Tujuan penelitian yang pertama, menghasilkan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Flash Flipbook tentang materi Animalia untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pariaman. Yang kedua, mengetahui validitas dan kepraktisan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Flash Flipbook tentang materi Animalia untuk peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Pariaman. Selanjutnya, yaitu fakta unik. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan terhadap peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Pariaman pada tanggal 20 April 2017, terungkap bahwa 83% peserta didik membawa buku cetak atau sumber sendiri, tetapi penggunaannya kurang optimal karena kurang paham dari segi materi maupun perbandingan gambar yang tidak jelas. Yang kedua, menggunakan aplikasi FFB untuk materi Animalia belum penulis temukan. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada materi lain, maka diharapkan adanya media pembelajaran menggunakan aplikasi Flash Flipbook ini tentang Animalia. Diharapkan peserta didik mudah memahami materi tentang Animalia. Fakta yang ketiga, hal utama yang juga terungkap adalah 80% peserta didik menyatakan bahwa materi Animalia merupakan materi yang sulit dipahami karena banyak mengandung perbedaan seperti klasifikasi hewan serta berbagai macam bentuk dan spesies yang susah untuk dipahami tanpa adanya gambar ataupun video yang menjadi pendukung dalam proses pembelajaran. Hal itu juga membuat minat belajar peserta didik menjadi berkurang. Yang keempat, adanya media pembelajaran menggunakan aplikasi Flash Flipbook diharapkan peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi tentang Animalia. Yang kelima, berdasarkan wawancara penulis dengan guru biologi kelas 11 MIA di SMA Negeri 1 Pariaman yaitu Ibu Ragil Pratiwi pada tanggal 25 April 2017, terungkap bahwa guru belum mengembangkan media interaktif sendiri karena hal ini menuntut kemampuan penggunaan program untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya, identifikasi konsep.
terdapat dua komponen penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran, yaitu metode dan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar. Adanya media pembelajaran yang mampu dimanfaatkan dan dibuat secara tepat diharapkan akan menggairahkan peserta didik untuk belajar, termasuk pembelajaran biologi. Salah satu di antara media yang diharapkan dapat menggairahkan peserta didik dalam belajar adalah multimedia interaktif. Adanya multimedia interaktif diharapkan kegiatan belajar akan lebih bermakna, karena hal ini akan dapat mendukung dan mendongkrak minat dan hasil belajar peserta didik. Multimedia Flash Flipbook merupakan multimedia interaktif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Adanya media pembelajaran menggunakan aplikasi Flash Flipbook diharapkan peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi. Selanjutnya yaitu hubungan dengan skripsi. Artikel ini memiliki hubungan dengan skripsi, yaitu dilakukannya pengembangan media pembelajaran interaktif yang mampu mendongkrak dan meningkatkan gairah peserta didik dalam belajar, memudahkan peserta didik dalam memahami materi, meningkatkan hasil belajar, dan melatihkan keterampilan yang lain seperti keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, kekurangan artikel. Pada artikel ini, judul tidak ditunjukkan variabel respon dari penelitian, misalnya untuk melatihkan atau meningkatkan keterampilan apa. Kemudian, refleksi artikel dengan penelitian. Lebih baik pada bagian judul juga ditunjukkan variabel respon yang juga ingin dicapai dari adanya penelitian pengembangan ini. Dengan adanya pengembangan media flipbook interaktif dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Artikel selanjutnya dengan judul Pengembangan e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi kelas 10 SMA. Dengan nama penulis Muklas dan Sunu Kuncoro, tahun terbit 2019, nama jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi, volume 8, nomor 1. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi yang layak secara teoritis dan empiris serta mendeskripsikan kelayakannya. Fakta unik dari artikel, yang pertama, berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Hapsari dan Wijaya tahun 2015 dengan metode eksperimen, menyatakan bahwa penggunaan e-book tipe flipbook dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran fisika di SMK Pink Surat. Yang kedua, berdasarkan penelitian lainnya yang dilakukan Hayati dan kawan-kawan 2015, yang menghasilkan media pembelajaran flipbook fisika dengan hasil interpretasi kelayakan sangat layak, yaitu 95,87% dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi alat-alat optik. Yang ketiga, e-book tipe flipbook berbasis literasi sains pada materi ekologi yang dihasilkan layak secara teoritis dan empiris. Kelayakan secara teoritis berdasarkan telaah dosen ahli menunjukkan rata-rata presentase 97,9% dengan kategori sangat valid. Yang keempat, kelayakan secara empiris berdasarkan keterbacaan dan respons peserta didik. Keterbacaan e-book tipe flipbook berada pada level 9 dan 12, serta respon peserta didik memperoleh rata-rata presentase 85,3% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya adalah identifikasi konsep. Kemampuan literasi sains merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Literasi sains memiliki aspek-aspek yang sangat berkaitan erat dengan peningkatan pembelajaran sains pada siswa. Karena pada hakikatnya pembelajaran sains khususnya biologi merupakan pembelajaran yang tidak hanya bertumpu pada materi saja. Selanjutnya, hubungan artikel dengan skripsi. Artikel ini memiliki hubungan dengan rancangan skripsi, yaitu pada rancangan skripsi dilakukan pengembangan e-book interaktif untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana keterampilan berpikir kritis ini dapat dilatihkan dengan memberikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan nyata, dan siswa diminta untuk mampu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang tepat.
Pada artikel ini dilakukan pengembangan e-book berbasis literasi sains di mana menurut PISA, literasi sains merupakan penerapan riset sains dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, adanya media pembelajaran berupa e-book yang berbasis literasi sains dapat merangsang kemampuan berpikir kritis siswa dan siswa diberikan pembelajaran yang otentik seperti kehidupan sehari-hari dan dilatih untuk dapat memberikan solusi yang tepat dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat, bukan hanya sekedar materi. Selanjutnya, kekurangan artikel. Pada artikel ini, kurang dicantumkannya permasalahan-permasalahan yang mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian pengembangan ini. Kemudian, kurangnya data-data pendukung dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini. Kemudian juga tidak ditunjukkan alasan mengapa pengembangan e-book ini menggunakan materi ekologi. Kekurangan dan permasalahannya tidak ditunjukkan. Selanjutnya yaitu refleksi atas artikel dengan penelitian mahasiswa. Masih rendahnya kemampuan literasi sains siswa terutama pada keterampilan proses sains, terlebih pada materi ekologi yang lebih menekankan mengenai makhluk hidup dan kehidupan di sekitar, bukan hanya melalui materi saja. Dari artikel ini bisa diambil proses pembelajaran ketika tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, melainkan juga disertakan proses penguasaan keterampilan proses sains siswa. Artikel yang keempat dengan judul Pengembangan Bahan Ajar e-book berbasis metakognisi menggunakan 3D page flip pada materi reaksi redoks di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Dengan nama penulis Efri Mindayula, Muhaimin, dan Abu Bakar. Tahun terbit 2017, nama jurnal Jurnal Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Tujuan penelitian yang pertama, menghasilkan bahan ajar e-book berbasis metakognisi menggunakan 3D page flip pada materi reaksi redoks dan mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, mengetahui validitas bahan ajar e-book berbasis metakognisi menggunakan 3D page flip pada materi reaksi redoks. Selanjutnya yaitu fakta unik pada artikel yang pertama, proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Muaro Jambi sudah baik. Namun, ada beberapa hambatan yang sering ditemui yaitu berasal dari siswa yang masih sangat kurang dalam memperhatikan pembelajaran. Perlu adanya perubahan cara mengajar di kelas, seperti menggunakan metode ceramah perlu dikurangi dan memanfaatkan media atau bahan ajar yang berbasis elektronik agar pembelajaran mengacu pada kurikulum 2013. Yang kedua, dalam proses pembelajaran telah menggunakan bahan ajar untuk menyampaikan materi. Setelah ditinjau dan dikaji, ternyata bahan ajar yang digunakan masih bersifat hard copy dan belum semuanya berbasis metakognisi. Yang ketiga, berdasarkan hasil penyebaran angket kepada siswa di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi, dalam pembelajaran kimia pada umumnya, siswa mendapat pengetahuan dari penjelasan guru dan masih berpatokan pada sumber belajar buku paket. Fakta yang keempat, siswa menilai materi kimia sulit untuk dipahami. Reaksi redoks sebagai contoh materi yang dianggap sulit dipahami oleh siswa. Hal ini terlihat dari 56,67% siswa beranggapan materi ini sulit dan persentase ini merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan materi-materi lain yang ada di kelas 10. Kemudian 100% siswa mengatakan bahwa guru telah menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran. Siswa juga masih bingung dengan istilah metakognisi. Hal ini terlihat dari presentase 46,67% yang boleh dibilang cukup tinggi akan ketidakpahaman siswa tentang metakognisi ini. Setelah dijelaskan mengenai metakognisi, siswa mengatakan bahwa bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran selama ini belum berbasis metakognisi. Selanjutnya, sebanyak 70% siswa beranggapan bahwa penggunaan bahan ajar selain buku cetak dapat membuat belajar lebih menyenangkan. Berarti siswa mengharapkan suatu bahan ajar yang menarik sehingga dapat mudah untuk memahami materi kimia.
Kemudian 100% siswa merespon baik akan adanya suatu pengembangan bahan ajar berbasis metakognisi pada materi kimia, khususnya materi reaksi redoks. Dan terakhir, siswa berharap bahan ajar tersebut dibuat dengan semenarik mungkin. Selanjutnya, identifikasi konsep. Metakognisi merupakan salah satu tuntutan yang ada pada kurikulum 2013 yang meliputi 4 jenis keterampilan yang terdiri dari keterampilan pemecahan masalah atau problem solving, pengambilan keputusan atau decision making, berpikir kritis atau critical thinking, dan berpikir kreatif atau creative thinking. Untuk melatih keterampilan metakognisi tersebut, penggunaan bahan ajar seperti buku elektronik atau e-book yang berbasis metakognisi tentunya dapat melatih dan menuntun siswa untuk berpikir serta menguasai keterampilan metakognisi tersebut. Selanjutnya, hubungan artikel dengan skripsi. Artikel ini memiliki hubungan dengan rancangan skripsi, yaitu sama-sama melakukan pengembangan mengenai buku elektronik atau e-book. Pengembangan e-book ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin pesat. Selain itu, e-book juga dapat melatihkan beberapa keterampilan yang menjadi tuntutan kurikulum 2013, yaitu keterampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Kekurangan pada artikel yaitu pada artikel sebaiknya tidak perlu mencantumkan kajian pustaka. Kemudian pada bagian kesimpulan langsung saja dituliskan bagaimana hasil dari penelitian dan tidak perlu menjelaskan lagi model pengembangan yang dilakukan. Selanjutnya, refleksi artikel dengan penelitian. Rendahnya sumber belajar yang digunakan membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Penggunaan sumber belajar yang masih konvensional yang hanya menyajikan materi saja membuat siswa kurang termotivasi. Dengan adanya e-book metakognitif membuat siswa lebih mudah termotivasi sehingga lebih memahami materi karena e-book metakognitif lebih menarik karena dilengkapi dengan gambar, animasi, dan video yang mendukung materi. E-book merupakan salah satu upaya untuk mengimbangi perkembangan teknologi saat ini dan juga dapat melatihkan keterampilan-keterampilan yang menjadi tuntutan kurikulum 2013. Artikel yang kelima dengan judul Pengembangan e-book kontekstual berbasis 3D page flip pada materi invertebrata untuk siswa kelas 10 MIPA. Dengan nama penulis Rosima Novianti Magdalena S, Evita Anggraini, dan Afreni Hamidah. Tahun terbit 2018. Nama jurnal Jurnal Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi. Tujuan penelitian yang pertama, menghasilkan e-book kontekstual berbasis 3D page flip pada materi invertebrata untuk siswa SMA kelas 10 MIPA, mengetahui validitas e-book kontekstual berbasis 3D page flip pada materi invertebrata untuk siswa SMA kelas 10 MIPA, mengetahui kelayakan e-book kontekstual berbasis 3D page flip pada materi invertebrata untuk siswa SMA kelas 10 MIPA sebagai sumber belajar. Selanjutnya adalah fakta unik dari artikel. Yang pertama, dengan menggunakan e-book interaktif, siswa lebih mudah termotivasi sehingga lebih memahami materi yang terdapat dalam e-book karena e-book interaktif dilengkapi dengan gambar, animasi, dan video yang mendukung materi. Yang kedua, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru mata pelajaran biologi, diketahui bahwa materi pelajaran biologi yang sulit untuk dipahami oleh siswa kelas 10 adalah materi Kingdom Animalia, khususnya hewan invertebrata. Materi invertebrata dianggap sulit karena materi yang cukup banyak serta pemberian contoh gambar hewan yang tidak ada, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi terhadap 1-10 orang pada satu kelas yang tidak tuntas pada materi Kingdom Animalia. Yang ketiga, berdasarkan hasil observasi, pengadaan buku di SMA Negeri 7 Jambi juga tergolong minim. Siswa hanya dapat menggunakan buku pelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung, karena setelah proses pembelajaran selesai, buku pelajaran langsung dikembalikan ke perpustakaan sekolah.
Buku pelajaran tidak dapat dibawa pulang ke rumah dikarenakan jumlahnya yang terbatas. Yang keempat, salah satu sumber belajar yang dapat digunakan adalah buku elektronik atau e-book kontekstual menggunakan 3D page flip. E-book kontekstual yang dikembangkan akan disertai dengan objek-objek hewan yang berada di sekitar siswa. Objek-objek hewan yang berada di sekitar siswa tersebut diharapkan mampu menjadikan proses pembelajaran bermakna bagi diri siswa dan menjadi salah satu sumber belajar. Selanjutnya adalah identifikasi konsep. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sumber belajar yang digunakan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengadaan buku tidak hanya dalam bentuk cetak, namun juga dapat dalam bentuk digital atau sering disebut dengan buku elektronik atau e-book. E-book merupakan kumpulan susunan teks, gambar, video, dan suara yang dikemas dalam satu format aplikasi yang dapat dibaca dengan alat elektronik. E-book dilengkapi dengan musik dan animasi-animasi menarik yang menjadikan proses pembelajaran dapat berbeda dengan pembelajaran konvensional. Dengan menggunakan e-book interaktif, siswa lebih mudah termotivasi sehingga lebih memahami materi yang terdapat dalam e-book karena e-book interaktif dilengkapi dengan gambar, animasi, dan video yang mendukung materi. E-book kontekstual yang dikembangkan akan disertai dengan objek-objek hewan yang berada di sekitar siswa. Objek-objek hewan yang berada di sekitar siswa tersebut diharapkan mampu menjadikan proses pembelajaran bermakna bagi diri siswa dan menjadi salah satu sumber belajar. Selain itu, model kontekstual merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan hanya sekedar mengetahuinya. Pembelajaran tidak hanya sekedar kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi bagaimana siswa mampu memaknai apa yang dipelajari itu. Selanjutnya adalah hubungan artikel dengan skripsi. Artikel ini memiliki hubungan dengan rancangan skripsi, yaitu pada rancangan skripsi dilakukan pengembangan e-book interaktif untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana pada artikel ini disebutkan bahwa penggunaan e-book interaktif mudah memotivasi siswa untuk memahami materi karena dalam e-book tidak hanya sekedar tulisan saja, melainkan juga dilengkapi dengan gambar, animasi, video, refleksi, dan lain-lain. Pada rancangan penelitian saya dikembangkan e-book interaktif untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini dapat dilatihkan dengan memberikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan nyata dan siswa diminta untuk mampu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang tepat. Pada artikel ini dilakukan pengembangan e-book kontekstual di mana pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya pembelajaran yang berhubungan dengan dunia nyata tersebut, apabila siswa diberikan permasalahan yang otentik, maka siswa dapat menyelesaikannya dengan berpikir kritis dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya yaitu kekurangan pada artikel. Artikel yang dibuat sudah bagus, hanya saja penulisan citasinya tidak tepat. Seharusnya cukup nama dan tahun, tidak perlu halaman. Kemudian pada bagian pendahuluan, konsep kontekstual kurang dijelaskan, sehingga sedikit sulit dihubungkan dengan bukti permasalahan yang telah disebutkan. Kemudian pada bagian kesimpulan, seharusnya cukup dituliskan berdasarkan tujuan penelitian apakah valid atau layak, bukan dijelaskan sedetail mungkin. Selanjutnya, refleksi atas artikel dengan penelitian mahasiswa. Rendahnya sumber belajar yang digunakan membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Penggunaan sumber belajar yang masih konvensional yang hanya menyajikan materi saja membuat siswa kurang termotivasi. Dengan adanya e-book interaktif, siswa lebih mudah termotivasi sehingga lebih mudah memahami materi yang terdapat dalam e-book karena e-book interaktif dilengkapi dengan gambar,
animasi, dan video yang mendukung materi. Adanya pengembangan e-book kontekstual akan membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pembelajaran yang berhubungan dengan dunia nyata tersebut, apabila siswa diberikan permasalahan yang otentik atau yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari, maka siswa dapat menyelesaikannya dengan berpikir kritis dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Artikel yang keenam yaitu artikel internasional dengan judul The New Phase of Digital Book in Genetic Learning, a Preliminary Development Study for Student Critical Thinking. Dengan nama penulis Priyanto, Muhammad Amin, Hadi Suwono, dan Umi Lestari. Tahun terbit 2020 dengan nama jurnal International Jet Volume 15 nomor 10. Tujuan penelitian yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain awal flipbook genetika interaktif berbasis Aurora 3D Animation Maker dan model pembelajaran Uncoded Instruction pada materi sintesis protein. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar genetik berbasis model pembelajaran Aurora 3D Animation Maker and Uncoded Instruction. Selanjutnya, fakta unik dari artikel yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran interaktif genetika flipbook berbasis Aurora 3D Animation Maker dan model pembelajaran Uncoded Instruction layak untuk digunakan pada mata pelajaran genetika, khususnya untuk peningkatan kemampuan siswa. Yang kedua, pengembangan pendahuluan model pembelajaran Aurora 3D Animation Maker dan model pembelajaran Uncoded Instruction berbasis genetika interaktif layak untuk digunakan pada mata pelajaran genetika, terutama dalam rangka upaya peningkatan daya pikir kritis mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya, identifikasi konsep. Kemampuan akselerasi ilmu pengetahuan sangat didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini akan membantu siswa untuk siap dalam pendidikan tinggi dan membangun karir. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu prestasi khusus dalam bidang pendidikan di Indonesia saat ini. Evaluasi kemampuan berpikir kritis siswa diukur dari produknya untuk menganalisis, mengevaluasi, membandingkan, mensintesis, dan mendeskripsikan masalah atau isu yang ada. Materi belajar mengajar yang baru adalah e-book digital interaktif bernama Flipbook yang menjadi salah satu solusi dalam pembelajaran genetika. Selanjutnya, hubungan artikel dengan skripsi. Artikel ini memiliki hubungan dengan rancangan skripsi, yaitu pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang sehingga dibutuhkannya media pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa mempersiapkan keterampilan yang relevan dengan abad 21, yaitu berupa e-book interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran juga harus membekali siswa dengan keterampilan praktis dalam hal penggunaan teknologi yang akan mereka hadapi di masa depan. Akselerasi ilmu pengetahuan sangat didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Akibatnya, penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kompetensi yang dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi, salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini akan membantu siswa untuk siap dalam pendidikan tinggi dan membangun karir. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu prestasi khusus dalam bidang pendidikan di Indonesia saat ini. Evaluasi kemampuan berpikir kritis siswa diukur dari produknya untuk menganalisis, mengevaluasi, membandingkan, mensintesis, dan mendeskripsikan masalah atau isu-isu yang ada. Selanjutnya, kekurangan artikel. Pada artikel masih banyak terdapat kata yang tidak baku ditulis dalam artikel ini. Beberapa kalimat yang kurang dapat dipahami dengan jelas dan yang kurang pas untuk dibaca sehingga kurang memudahkan bagi pembaca untuk memahami isi keseluruhan dari artikel ini. Selanjutnya, refleksi artikel dengan penelitian.
Masih rendahnya kemampuan mahasiswa dalam memahami materi sintesis protein dikarenakan beberapa hal, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya keterampilan berpikir abstrak dan kurangnya keterampilan berpikir kritis siswa. Bahan ajar menjadi salah satu hambatan belajar eksternal. Ini menunjukkan bahwa penerapan bahan ajar yang tepat masih kurang dalam memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Pada artikel yang ke-7 dengan judul Print Textbook versus Electronic Textbook, a study on the prevalence of students of Gulf University in Kingdom of Bahrain, dengan nama penulis Muhammad Al-Firas dan Janaki Bohidjiah, tahun terbit 2020, nama jurnal International Jet Volume 15 nomor 18. Tujuan penelitian yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk membedakan keuntungan dan kerugian dari kedua format dan alasan yang utama untuk memilih salah satu dari yang lain di tingkat daerah sangat dibutuhkan saat ini. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat dan preferensi yang ada di benak mahasiswa Gulf University, Kerajaan Bahrain, sehubungan dengan adopsi buku teks elektronik di atas buku teks cetak. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan dibalik mode buku teks yang disukai para mahasiswa Universitas Teluk, dan banyak studi penelitian semacam itu telah dilakukan secara global. Selanjutnya, fakta unik dari artikel yang pertama, berdasarkan hasil observasi, buku teks cetak kehilangan kepentingannya di tengah siswa karena siswa saat ini cenderung menggunakan catatan yang diambil di kelas, abstrak dari studi penelitian terbaru dan sumber online lainnya untuk akuisisi pengetahuan. Yang kedua, jumlah siswa yang menggunakan buku teks cetak secara teratur dan hanya selama kelas secara bertahap menurun. Yang ketiga, responden menyarankan bahwa buku teks elektronik adalah yang terbaik untuk disiplin akademis seperti ilmu sosial, studi manajemen, dan bahasa karena sifat khusus yang sangat teoritis yang berkaitan dengan disiplin ilmu agar dapat memudahkan siswa. Selanjutnya, identifikasi konsep. Kemampuan menguasai pembelajaran e-book merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa pada saat ini. Buku elektronik interaktif mendukung keterlibatan siswa tidak hanya di dalam ruang kelas tetapi juga di luar kelas. Mode pembelajaran e-book interaktif dapat memicu motif mendalam peserta didik dan karenanya mempromosikan prestasi belajar. Selanjutnya, hubungan dengan skripsi. Artikel ini memiliki hubungan dengan rancangan skripsi, yaitu pada rancangan skripsi saya adalah tentang pengembangan e-book interaktif, dan pada artikel ini membedakan antara penggunaan buku cetak dan buku elektronik. Namun dari data yang sudah dikumpulkan menegaskan bahwa sebagian siswa terbiasa menggunakan buku teks dan lebih nyaman menggunakan buku elektronik dan telah menyatakan kesediaan mereka untuk sepenuhnya beralih dari buku teks cetak ke buku teks elektronik. Sehingga dengan demikian dilakukan pengembangan e-book interaktif merupakan hal yang tepat karena juga beralih dari pembelajaran konvensional menuju ke pembelajaran modern dengan menggunakan media yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya, kekurangan artikel. Pada artikel masih banyak terdapat kata yang tidak baku dituliskan. Beberapa kalimat yang kurang dapat dipahami dengan jelas dan yang kurang pas untuk dibaca sehingga kurang memudahkan bagi pembaca untuk memahami isi keseluruhan dari artikel ini. Selanjutnya, refleksi artikel dengan penelitian. E-book menjadi media yang penting dalam pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan informasi di era sekarang sangat disarankan karena banyaknya keunggulan. Dari artikel ini bisa diambil peran dan fungsi e-book sebagai media belajar, yaitu dapat meningkatkan produktivitas belajar, dan e-book juga bisa digunakan sebagai referensi yang tidak terbatas, jadi tidak terpaku pada satu sumber belajar. Baik, sekian pemaparan review artikel pendidikan biologi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.